Astaghfirullah. Di zaman Nabi SAW, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kebanyakan orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang Nasrani dibandingkan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ada yang masuk Islam tapi tidak sebanyak Nasrani, karena orang Nasrani itu diberikan kelembutan hati. Kita lihat saja kisah ketika Nabi SAW menyurati beberapa raja Nasrani. Nabi SAW pernah menyurati 3 raja Nasrani di zamannya. Pertama, Raja Romawi yang disebut dengan Muqawqis, Herakli. Raja Romawi yang disebut dengan Herakli atau Kaisar. Kemudian yang kedua, Raja Najasyi yang namanya Ashama ibn Afjur. Kemudian Raja Mesir yang disebut dengan Muqawqis. Kita tahu bahwa di antara 3 raja ini, yang pertama masuk Islam siapa? Najasyi. Najasyi masuk Islam. Ketika dapat surat saja dia langsung kemudian masuk ke dalam Islam, Ashama ibn Afjur ini, dan baik Islamnya sehingga ketika wafatnya Nabi SAW mensalat gaibkan Raja Najasyi. Kemudian yang kedua, Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, Raja Mesir ini, ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Muqawqis, di mana isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ilal Muqawqis adimul kibti, ila Muqawqis adimul kibti. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdullah dan Rasulnya kepada Muqawqis atau Muqawqis, pembesar Kibti, maksudnya Mesir. Kibti itu kabilah Fir'aun. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, kata Rasul, fa inni ad'uka bida'watil Islam. Dalam surat ini aku suruhkan kepada engkau, wahai Muqawqis, masuklah ke dalam Islam. Aslim taslam. Kalau engkau mau masuk Islam, maka balasannya yu'tikallahu ajraka marratain, maka Allah akan berikan kau 2 pahala. Kemudian Rasul SAW mengajak dengan menyebut atau mencantumkan ayat qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyriku bihi syai'an wala nattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslim. Katakan ya Muhammad kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, kemarilah bersatu kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ketika Muqawqis ini membaca surat ini, Muqawqis ini dia memuliakan suratnya Rasul, tidak seperti orang-orang Persia. Orang Persia dirobek suratnya Rasul, bahkan dibunuh yang membawa suratnya. Makanya Rasul murka kemudian mendoakan kehancuran Persia. Setelah didoakan Nabi SAW kehancuran Persia, maka tidak ada Persia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Ya, kualat dengan doanya Nabi. Tapi Muqawqis ini dia berdialog dengan pembawa surat yang ketika itu yang membawa surat adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi kata Muqawqis, kata Hatib bin Abi Balta'ah kepada Hatib ini, ya Hatib, ma mana sahibuka in kana nabiyyan an yad'u ala man akhrajuhu min biladihi fayusallitullahu alaihi musuh. Katanya Muqawqis ini kepada siapa? Hatib bin Abi Balta'ah yang bawa surat. Apa yang mencegah nabimu untuk menyeru kepada orang-orang yang telah mengusirnya, maksudnya orang-orang Mekah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuasakan kepada mereka keburukan? Maka Hatib cerdas, dia membalas dengan balasan terbalik dan mengatakan, lalu apa juga salahnya Isa bin Maryam, katanya. Kenapa dia tidak berdakwah kepada orang-orang yang merencanakan pembunuhan kepadanya, supaya tidak tertimpa apa yang kita saksikan kepada mereka? Maka jawaban cerdas ini kemudian Muqawqis muji Hatib bin Abi Balta'ah dan mengatakan, sungguh perkataanmu bijak sekali, karena engkau diutus dari orang bijak, maksudnya Nabi SAW. Dari situ kemudian Muqawqis karena menghormati suratnya Rasul, akhirnya memberikan 2 orang budak untuk dihantar pulang.
Pertama Maria Kiptiah yang kemudian digauli Rasul dan punya anak namanya Ibrahim. Kemudian yang kedua Sirin yang kemudian dihadiahkan Rasul kepada Hasan ibn Thabit, juru bicaranya. Dalam riwayat Muqawqis memberikan dokter spesialis, suruh tinggal bersama Nabi, jadi kalau Nabi sakit nanti dokter ini yang merawatnya. Tapi Nabi SAW malah menyuruh balik lagi dokter itu, dan Rasul mengatakan, idhab la hajata lana anka, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nasbah. Pergi kau pulang lagi ke Mesir sana, kami ini kaum yang tidak pernah makan kecuali lapar, dan apabila kami makan kami akan berhenti sebelum kenyang, kata Rasul. Artinya ini Rasul SAW mengatakan apa? Bahwa kami ini diajarkan kesehatan. Coba antum lakukan kaidah ini, makan setelah lapar, gitu ya. Kemudian, jadi kalau ingin makan tuh nunggu lapar dulu. Nanti ketika makan sebelum kenyang berhenti. Itu kesehatan. Ya, walaupun secara lafaz hadis ini memang dhaif, tetapi secara makna benar, gitu ya. Karena bagaimanapun perut ini perlu tiga isi kan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jangan semua dimasukkan makanan, menggap-menggap lah kan gitu. Akhirnya lemas, mau tidur saja, dan begitu seterusnya. Intinya walaupun belakangan akhirnya Muqawqis ini masuk Islam setelah kemudian Nabi SAW menguasai Mekah dan Madinah, dan kemudian mengutus utusan, dan belakangan Mesir menjadi negara Islam sampai hari ini, gitu. Taib. Adapun Romawi Herakli ini, ketika disurati Nabi SAW, dia sebenarnya sudah tertarik, cuman karena takut kehilangan jabatan akhirnya menolak. Tetapi dia pun memuliakan surat Rasul SAW dan meletakkan di tempat yang terjaga. Ya, pokoknya dia tidak seperti raja-raja Persia gitu yang memang betul-betul ditolak. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik adalah ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Herakli, itu kan sampai surat itu ke Syarahbil. Syarahbil itu penguasa bawahan Romawi. Lah ketika itu Syarahbil dan kabilah-kabilah yang mengekor kepada Romawi mendapatkan surat dari Nabi SAW itu, berusaha untuk komunikasi dengan rahib, dengan pasturnya. Ini gimana nih surat ini? Apakah kita harus membenarkan surat ini ataukah kita mendustakan? Ini uskup ini, pasturnya pun tidak paham juga. Ya. Akhirnya kemudian kabilah-kabilah ini berkumpul. Bagaimana kalau kita datangi saja Muhammad itu, katanya. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Nabi SAW. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, mereka turun dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian-pakaian indah, emas-emas, sutra-sutra. Ketika kemudian berjumpa dengan Rasul dan mengucapkan salam, Rasul kemudian berpaling begitu saja. Jadi orang-orang Nasrani ini bingung, dan ini perjumpaan Nasrani pertama dengan Nabi. Ya, orang-orang Nasrani pertama berjumpa dengan Nabi, ini kisahnya. Jadi orang-orang ini ngomong sama Abu Bakar, sama Umar dan sahabat, gimana sih Muhammad itu? Dia yang kirim surat ke kami, ketika kami datang kok dia pergi, katanya. Maksudnya apa kan gitu ya? Akhirnya kemudian mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengatakan, Rasul itu bukan tidak mau berjumpa dengan kalian. Masalahnya kalian itu menggunakan sutra dan emas. Kalau kalian kembali ke tempat kedatangan kalian, ganti lagi baju kalian dengan baju safar kalian, tidak perlu megah seperti ini, pasti dia akan menemui kalian. Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani ini balik ke tempat mereka datang, diganti lagi dengan pakaian safar, baru menghadap Rasul. Betul, Rasul menerimanya. Akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW soal siapa Isa. Ya Muhammad, ma taqulu fi Isa? Hai Muhammad, pendapat kamu tentang Isa itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu, jawabannya besok.
Akhirnya kemudian mereka menginap satu malam. Setelah besok mereka datang lagi kepada Rasul, kemudian bertanya lagi, mana jawabannya? Maka Nabi SAW kemudian membacakan ayat, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Allah mengatakan sesungguhnya permisalan Isa itu sama dengan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, thumma yaqulu lahu kun fayakun. Lalu apa masalahnya dengan kalian? Isa sama dengan Adam. Kenapa kalian harus membesarkan Isa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Adam sama? Kalau kalian katakan Isa tanpa bapak, Adam lebih hebat lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kenapa kalian lebihkan pengagungan kepada Isa dan tidak dilebihkan kepada Adam, gitu maksudnya? Ya ini kan logika Rasul, ya kan? Mau mengatakan kepada mereka, tapi ucapan Rasul ini nggak diterima sama orang Nasrani. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, kami tidak terima. Kata Nabi SAW, kalau tidak terima, ayo kita mubahalah, katanya. Rasul mengajak mubahalah, saling melaknat. Ajak keluarga kalian kemari, saya akan kumpulkan keluarga saya, ayo kita saling laknat di sini, biar Allah yang menyaksikannya. Akhirnya setelah kemudian mereka pulang dan siap membahalah, di tengah jalan takut mereka. Gimana ya kalau nabi-nabi, kalau memang dia benar-benar nabi, celaka kita, katanya. Akhirnya balik lagi, tidak mau mereka, ya, nggak mau dan mengatakan, ya Muhammad, kami tidak jadi mubahalah, katanya. Sudah, sekarang apa yang kau mau? Akhirnya kata Rasul mengatakan, kalau kalian tidak mau masuk ke dalam agamaku, maka akan harus bayar jizyah, upeti, kalau tidak saya perangi. Akhirnya mereka setuju bayar upeti. Kemudian mereka pulang. Di tengah jalan uskup ini, pendeta ini dengan saudaranya bertengkar, ya. Jadi suatu ketika nih, di tengah jalan unta saudara uskup ini, saudara pendeta ini terperosok ke dalam lubang di padang pasir, tiba-tiba mencela Nabi, ya. Maka sang uskup, sang pendeta mengatakan, jangan kau cela dia, jangan kau cela dia, kata. Kemudian saudara yang mengatakan, heran, kenapa kau membela dia? Ya. Kemudian kata uskup mengatakan, karena saya mengetahui dia seorang nabi, saya yakin dia nabi, katanya. Loh, kalau engkau memang mengakui dia nabi, kenapa engkau tidak ikut dia, katanya, kan? Kenapa ikut kami? Ikut aja sana, katanya. Akhirnya kata pendeta, ya tidak bisa lah, kalau saya ikut dia, marwah saya taruh di mana? Saya ini pemimpin kau, kalau saya ikut agama Muhammad, saya jadi orang biasa, katanya. Saya nggak jadi pendeta lagi, katanya. Lihatlah pendeta-pendeta yang masuk Islam kan jadi orang biasa, kan, kecuali belajar agama jadi ustadz, kan, gitu ya. Ya harus mulai dari awal lah, kan, begitu. Akhirnya kemudian saudaranya ini malah marah. Oh, itu yang menghalangi engkau membenarkan hidayah, katanya. Kalau begitu biar aku yang masuk Islam, katanya. Dia yang masuk Islam, dia ke Madinah, dia pula yang masuk Islam, coba ya, kan? Dia oleh yang mencela Islam, dia pula yang masuk Islam. Tapi intinya bahwa kisah ini di sini bagaimana Nabi SAW ada hubung kait dengan orang-orang Nasrani, ya kan? Intinya di situ. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, hubung kait Nabi SAW dengan Nabi Isa. Apa hubung kait Nabi SAW dengan Nabi Isa? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Luqman ibn Amir, dia pernah mendengar Aba Umamah berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, dari mana kau memulai dakwah? Dari mana kau memulai dakwah? Maka Nabi SAW mengatakan, dakwatu Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Saya memulai dengan dakwahnya Ibrahim tauhid, dan saya memulai dengan kabar gembira yang diberikan kepada Isa akan kedatanganku. Dan waktu ibuku sedang melahirkan keluar cahaya, yang cahaya melesat ke istana-istana yang ada di Syam dan menerangi istana itu. Sini kata Nabi SAW mengatakan, wa bushra Isa, aku memulai karena Isa sudah dihabar gembirakan akan kedatangan diri. Dan Nabi SAW menjadikan Isa itu sebagai persaksian yang menjamin orang masuk surga.
Kata Nabi SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan Muhammadlah hamba dan utusan Allah, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang diberikan kepada Maryam dan ruh sebagai kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, dan meyakini sorga adalah benar, neraka adalah benar, maka dia akan dimasukkan ke dalam sorga sesuai dengan amalannya. Lihat, Rasul menjadikan Isa sebagai persaksiannya. Siapa yang menyaksikan Isa sebagai hamba dan Rasulnya, maka dijamin dia masuk surga. Kemudian juga ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Isa kan di langit berapa? Kedua. Dia berjumpa dengan Isa dan Yahya ibn Zakaria di langit kedua. Dan Nabi SAW mengucapkan selamat kepada mereka, marhaban binabiyyin salih wa akhin salih, selamat datang nabiku yang saleh dan saudaraku yang saleh. Maka di sini menunjukkan bahwa ada hubung kait antara Nabi SAW dan juga Isa ibn Maryam. Kemudian pembahasan yang ketiga ini yang seru yang kita akan bahas, ya kita akan fokus di sini tentang hubung kait Isa dengan umat Islam. Ya, karena ini bicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari Hudzaifah ibni Usaid al-Ghifari. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu lewat di kelompok para sahabat yang sedang berbincang. Rupanya apa yang dibincangkan sahabat? Sahabat sedang membincangkan soal kiamat. Jadi Nabi SAW kemudian bertanya, apa yang kalian bicarakan? Sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan tentang kiamat yang selalu engkau kisahkan kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lan taqumas sa'ah hatta tarau qablaha asyra ayat. Tidak mungkin tegak kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar kiamat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan adanya dukhan, dajjal, binatang yang melata yang bisa bicara, keluarnya matahari dari arah barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 gempa yang berturut-turut dari arah timur, barat, dan jazirah Arab, dan terakhir keluar api yang keluar dari Aden Yaman yang akan menggiring manusia sampai ke Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan, kata Nabi. Lah di antara 10 tanda kiamat itu adalah nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Inilah ada hubung kait alaqah Isa dengan umat Islam. Bagaimana kisahnya? Ini yang menarik, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin kebingungan karena tidak ada pemimpin yang bisa memimpin mereka dan dunia sudah kacau, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang keturunan Nabi dari Hasan ibnu Ali. Namanya sama dengan nama Rasul Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul Abdullah, Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Muncul di Mekah. Kemudian Allah perbaiki dalam satu malam. Allah berikan kecerdasan. Kecerdasan dalam memimpin, bersiasat, perang, dan begitu seterusnya. Akhirnya orang-orang membaiat kepada orang ini yang disebut dengan Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin.
Akhirnya kemudian kemunculan Imam Mahdi ini terdengar oleh tentara yang ada di Syam. Maka mereka pun datang membawa pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Tapi di antara Mekah dan Madinah ada namanya Baida, tiba-tiba terjadi gempa dan menghancurkan semua pasukan yang hendak membunuh Al-Mahdi. Allah buat gempa dan Allah masukkan ke dalam tanah. Itulah tanda yang paling jelas tentang kemunculan Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi, harus ada tanda yang ini. Kalau belum ada tanda, ada pasukan yang kemudian ditenggelamkan ke bumi oleh Allah di Baida, berarti Imam Mahdi kaleng-kaleng, ya kan? Imam Mahdi ngaku-ngaku. Karena sejak zaman dulu pun sudah ada orang ngaku Imam Mahdi. Sejak zaman dulu. Contoh umpamanya di zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik itu sudah ada orang ngaku Imam Mahdi. Jadi ada keturunan Husain kalau tidak salah di zaman Imam Malik itu memberontak. Namanya Muhammad ibn Abdillah juga. Ya. Memberontak kepada kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Dan orang-orang mengira bahwa itu Al-Mahdi. Lah kebetulan Imam Malik itu berfatwa, yang fatwanya bicara tentang talak. Apakah talak yang dipaksa itu jatuh atau tidak jatuh? Pamannya, saya pegang pistol, saya todongkan ke kepala antum, ceraikan istrimu, kalau enggak saya ledakan kepalamu. Paksalah antum ceraikan istri. Pertanyaannya, talak yang dalam kondisi antum ini dipaksa seperti ini sah atau tidak, gitu maksudnya. Maka Imam Malik mengatakan tidak sah karena dipaksa, nggak boleh talak itu dipaksa, ya kan. Lah fatwa Imam Malik dipelintir karena ketika itu terjadi pemberontakan oleh Muhammad ibn Abdillah, itu turunan keluarga Nabi kepada Bani Abbasiyah. Seolah-olah fatwa Imam Malik yang mengatakan tidak sah ini memperkuat pemberontakan. Maksudnya gimana? Bani Abbasiyah ini merebut Bani Umayyah dengan cara paksa. Berarti menurut fatwa Imam Malik, talak dengan cara paksa itu tidak sah. Berarti merebut kekuasaan dengan cara paksa tidak sah juga. Gitu ya, dikait-kaitkan gitu ya. Berarti Bani Abbasiyah ini ketika merebut kekuasaan Bani Umayyah tidak sah karena dipaksa. Ketika itu terjadi pemberontakan, seolah-olah fatwa Imam Malik ini memperkuat pemberontak. Akhirnya oleh Gubernur Madinah, Imam Malik ditangkap dan dipenjarakan, bahkan disiksa, dipukul sampai tulang bahunya patah. Sehingga Imam Malik itu kalau sholat tidak bisa, sehabis dipenjara ini kalau sholat tidak bisa kayak kita begini. Jadi sholatnya gini, Allahu Akbar gitu. Jadi orang-orang mengira bahwa meletakkan tangan seperti ini itu mazhabnya Malik, ya, padahal Imam Malik tidak bisa meletakkan di dada karena sebab patah bahunya, ya begini jadi, ya kan. Jadi orang-orang mengira ini mazhabnya Imam Malik, padahal tidak, karena dalam kitab Muwatta Imam Malik pun mencantumkan hadis tentang qabd, tentang meletakkan tangan kanan di tangan kiri dan di dada, itu karena patah saja. Artinya di zaman Imam Malik kan sudah ada, ya. Bahkan dulu sebelumnya juga Umar bin Abdul Aziz disangka Imam Mahdi. Jadi sejak dulu itu prediksi Imam Mahdi sudah ada kan. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang macam-macam Mahdi itu keluar. Mahdinya orang Medan lah, Mahdinya orang Jakarta gitu ya. Macam-macam Mahdi. Mahdinya orang India gitu ya. Jadi tidak bisa kita ngaku Mahdi itu. Kenapa? Karena tandanya yang paling jelas kalau ada pasukan dari Syam hendak membunuh dia ketika saat pembaiatan di Makkah. Maksudnya di sekitar Ka'bah. Harus dibayat di sana, bukan di Medan dibayatnya, harus bayat di Mekah, ya. Dan pasukan yang akan membunuhnya harus tertimpa gempa di Baida antara Mekah dan Madinah. Kalau kita mendengar itu berarti memang yang dibayat Imam Mahdi, itu maksudnya. Singkat cerita, Imam Mahdi pun kemudian perang bersama kaum muslimin. Kemudian terjadilah perang yang disebut di dalam hadis itu sebagai Malhamatul Kubra, atau istilah Yahudi
gendon, atau istilah kita Malhamatul Kubra, perang salib antara Islam dan orang-orang Romawi. Itu perang tidak ada yang lebih dahsyat dibandingkan perang itu. Perang-perang dunia pertama, dunia kedua, atau mungkin akan dunia ketiga lagi, tidak sedahsyat perang itu, karena itu perang penghabisan. Kemana Yahudi? Yahudi tidak ikut di sini, ketakutan sembunyi dia. Makanya kemudian ketika Yahudi tidak ikut membantu orang Nasrani, Dajjal keluar, marah kepada orang Yahudi. Karena kata Nabi SAW, Dajjal itu tidak keluar kecuali karena sebuah kemurkaan yang disuruh. Dan dia murka karena Yahudi diam saja ketakutan. Makanya Dajjal keluar di situ. Lah dalam peperangan ini kan kaum muslimin menang. Padahal sebelumnya kaum muslimin bersama orang Nasrani itu ada hubungan untuk menyerbu negara yang bukan ahli kitab, dan mereka menang. Tiba-tiba kemenangan itu diklaim oleh orang-orang Nasrani, maka orang Islam marah dan mengatakan kemenangan ini milik Allah. Makanya kemudian akhirnya terjadi kerenggangan, pembatalan islah, kemudian terjadi perang yang disebut dengan Malhamatul Kubra itu. Singkat cerita, akhirnya ketika kaum muslimin menang, disinilah turun Dajjal. Turun atau Dajjal keluar, bukan turun, muncul Dajjal. Dan Dajjal muncul diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, itu pasukan intinya. Kemudian keliling dunia selama 40 hari 40 malam dan berhasil menguasai sebagian besar dunia, menjadi pengikut Dajjal. Lah Al-Mahdi tidak bisa melawan Dajjal dengan pasukan sebanyak itu. Akhirnya kemudian Al-Mahdi ini membawa kaum muslimin untuk sembunyi di gunung. Mereka balik ke Palestina, ke Syam, kemudian sembunyi di gunung bersama kaum muslimin, karena mereka tidak bisa menghadapi Dajjal dan pasukannya. Lah selama mereka bersembunyi itulah akhirnya mereka pun merasa kelaparan, karena bagaimanapun mereka harus makan. Sampai-sampai dikisahkan bahwa kalaulah ada kepala kerbau itu jauh lebih baik dibandingkan punya uang banyak, karena yang mereka hajatkan makan. Harta ghanimah buat apa kalau tidak ada makanan? Tetapi kemudian lama-lama mereka kelaparan, berpikir nih kalau kita tetap bersembunyi di sini, kita mati konyol di sini. Kita harus perang. Kita harus menghentikan kejahatan Dajjal ini. Dia sudah memfitnah banyak manusia, kita harus menghentikannya. Maka sepakatlah pasukan bahwa esok hari mereka akan bertempur melawan Dajjal. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi minimal ini upaya terakhir mereka untuk melawan Dajjal. Imma nasrun wa imma syahadah, menang atau mati syahid, gitu bahasa. Akhirnya kemudian mereka pun tertidur malam itu dengan sangat pulasnya. Kemudian di waktu menjelang subuh mereka bangun. Kemudian Imam Mahdi memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan. Saat selepas azan itulah mereka dikagetkan dengan langit yang tiba-tiba gelap. Langit tiba-tiba gelap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gelapkan langit? Rupanya disitulah Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan Isa bin Maryam. Dalam keyakinan ahli sunnah dan keyakinan Islam, Isa itu belum mati. Isa itu ditidurkan kemudian diangkat ke langit, dan itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Walaupun ada yang menyelisih seperti Imam Suyuti mengatakan Isa itu mati kemudian diangkat, tapi nanti akan diturunkan lagi katanya. Tapi pendapat yang kuat bahwa Isa itu belum mati, dia hidup, cuma ditidurkan kemudian diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Lah ketika Isa turun, maka Isa kemudian turun dari langit kedua bersama dua malaikat yang mengapitnya. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan, dia memakai mahrudataini, kain semacam kain ihram yang diapit dua malaikat, ya kan? Kemudian juga di mana kain itu mengeluarkan bau minyak za'faran dan misk. Dan apabila kemudian wajahnya tertunduk ke bawah seperti ini, maka akan menetes air seolah-olah dia habis mandi. Padahal tidak, karena rambutnya
keriting kemudian lurus sampai bahu. Dan kata Nabi SAW, warna kulitnya putih kemerah-merahan seperti seolah-olah dia baru keluar dari hammam. Mungkin bahasa kitanya habis sauna lah gitu ya. Jadi bersih Isa itu. Kemudian turun ke bumi. Di mana turunnya Isa? Isa turun di sebuah menara di sebelah timur Damaskus. Lah menara itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Manaratul Bayda yang berwarna putih itu sudah ada. Sekarang ada menaranya. Ada di pasar. Ya, di pasar itu ada menara dan itu sudah umurnya sudah ratusan tahun. Di mana? Di Suriah sana, Damaskus. Ya, panjangnya sekitar ya 15 meteran lebih lah. Di mana Isa itu akan turun di situ. Kemudian setelah Isa turun, maka Isa akan memakaikan baju perangnya. Kemudian setelah dia pasang baju perangnya, kemudian dia menemui kaum muslimin yang ada di gunung yang sedang bersembunyi. Ketika kemudian kegelapan itu hilang, maka mereka melihat di hadapan mereka adalah ruh Allah, ada Isa bin Maryam. Kenapa mereka mengenali Isa? Ya dari ciri-ciri yang disampaikan Nabi akan tentunya. Bahwa ini adalah Isa. Maka kemudian Isa bin Maryam pun mulai mengusap wajah-wajah dari kaum muslimin yang tersisa yang ada di atas gunung itu. Kemudian Isa bin Maryam menyebutkan tentang derajat mereka di surga. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa, karena Isa menyebutkan tentang derajat mereka di surga. Setelah itu kemudian qomat pun dikumandangkan. Maka Imam Mahdi meminta Isa untuk menjadi imam. Tapi Isa tidak mau dan mengatakan, kalian jauh lebih baik dibandingkan aku. Maksudnya umat Islam jauh lebih baik dibandingkan umat Nasrani. Sebaiknya kalian yang jadi imam. Akhirnya kemudian Imam Mahdi pun memimpin sholat, dan Isa sholat di belakang Al-Mahdi dan kaum muslimin. Selesai sholat, maka Isa kemudian membariskan pasukan kaum muslimin. Kemudian kata Isa bin Maryam, aku berikan kalian 3 pilihan. Aku berikan kalian 3 pilihan. Pilihan yang pertama, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan tentara-tentara yang bukan kalian, biar tentara-tentara itu yang akan membunuh Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, atau aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim gempa untuk menenggelamkan Dajjal ke dasar bumi dan pasukannya, dan kalian tetap tinggal di sini. Kemudian yang ketiga, atau kalian siap berjihad dan aku pimpin perang. Maka kaum muslimin ketika itu berpikir tentu yang ketiga lebih utama, karena mereka berpikir bahwa Dajjal sudah merusak, mencelakakan keluarga mereka, memfitnah kaum muslimin. Masa kita diam saja? Maka kata Al-Mahdi dan juga kaum muslimin, kita bergerak, kau pimpin kami perang. Akhirnya Isa pun yang mengomanda perang bersama Al-Mahdi Al-Muntadhir. Turunlah mereka selepas sholat subuh itu, turun kemudian berhadapan dengan Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Dajjal melihat Isa ini sudah tahu, karena Isa itu membawa aura, ikhwan, aura yang menakutkan bagi orang-orang Yahudi, terutama Dajjal. Kenapa? Bayangkan Isa itu punya nafas, yang nafasnya ini bisa membunuh setiap orang kafir sejauh mata memandang. Jadi kalau Isa meniup dengan nafasnya, maka sejauh mata memandang tidak ada orang kafir kecuali mati. Baik dia memandang ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, ke belakang, kalau dia meniup dengan nafasnya, maka tidak ada orang yang kafir yang selamat dari nafasnya sejauh mata memandang. Gimana orang tidak takut? Ya. Maka ketika Dajjal kemudian melihat Isa bin Maryam, yang tadinya Dajjal itu sok sakti kan itu, gimana tidak sakti Dajjal itu? Dia ngomong sama bumi tumbuh, dia ngomong sama langit hujan,
Dia ngomong sama kuburan, hidup walaupun setan gitu ya. Tetapi kan Dajjal diberikan kesaktian oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika melihat Isa, ketakutan dia, bergetar. Akhirnya kemudian dia pun lari. Maka Isa pun mengejar Dajjal. Lari ke utara, dikejar ke utara, lari ke selatan, dikejar ke selatan, barat. Pokoknya dia tidak bisa lari. Sampai ketika Dajjal sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Babilun dalam riwayat. Babilun sekarang jadi kota tercantik di Israel. Ya, karena Dajjal itu dia keluar di tempat yang mayoritas Syiah dan akan terbunuh di tempat yang mayoritas orang Yahudi. Keluarnya di mana? Khurasan. Khurasan di mana? Irak. Dan akan mati di Babilun. Babilun di mana? Israel. Seolah-olah ada hubung kait Syiah dengan Yahudi kan? Ya. Lah ketika Dajjal sampai di Babilun ini, kemudian sudah tidak bisa lagi menghindar dari Isa bin Maryam. Apa dalam riwayat itu? Yadubbu kama yadubbul milh. Kalau kita ambil garam, kemudian kita letakkan di air, tentu garam itu akan mencair. Maknanya Dajjal ketika melihat Nabi Isa itu keringatan dari atas kepala sampai ke bawah. Dia kan manusia, sama dengan kita manusia ya, keringatan, ketakutan menggigit, tidak bisa apa-apa, hilang kesaktiannya. Akhirnya kemudian ketika Dajjal betul-betul ketakutan, Isa mengambil tombaknya, kemudian langsung melemparkan ke dalam badan Dajjal, dan matilah Dajjal dengan tombaknya Isa bin Maryam. Ketika Dajjal mati, dicabut tombaknya, darahnya masih ada di ujungnya, kemudian diangkat ke atas, memberitahu orang-orang Yahudi bahwa Dajjal sudah mati, dan memberitahu kepada kaum muslimin bahwa kita sudah menang. Maka kaum muslimin ketika melihat pimpinan mereka Dajjal mati, orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketika pimpinan mereka mati, mereka pun tunggang langgang dikejar kaum muslimin. Tidak ada satupun tempat persembunyian kecuali memberitahu. Kalau orang Yahudi sembunyi di batu, kata batu, "Hei Muslim, nih di belakang ada Yahudi, bunuh dia." Kalau dia sembunyi di balik pohon rambutan, kata rambutan, Muslim nih, di balik pohon saya ada Yahudi, bunuh dia. Tidak ada satupun tempat persembunyian kecuali dikasih tahu. Alamat kiamat, ikhwan. Ya. Maka ketika itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Dajjal mati. Kemudian orang-orang Yahudi sebagian mereka menyerah, sebagian mereka lari bertunggang langgang bersembunyi, sebagian mereka dibantai, dibunuh, dan begitu seterusnya. Maka setelah kemudian Dajjal meninggal, maka Isa kemudian meminta kepada seluruh ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, agar mereka masuk Islam. Kalau tidak, maka mereka akan mati. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Ya, tidak ada jizyah. Ya, kalau di zaman Rasul ada jizyah. Kalau anda tidak masuk Islam nggak apa-apa, tapi bayar upeti. Kan begitu ya? Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa musagir. Tetapi di akhir zaman tidak ada lagi jizyah. Makanya dalam riwayat, di antara Muhammad Isa itu, di antara tugas Isa selain membunuh Dajjal adalah meletakkan jizyah. Tidak ada lagi jizyah, tidak ada lagi upeti. Yang ada cuma dua pilihan, masuk Islam atau mati. Dari situlah tidak ada satupun ahli kitab kecuali masuk Islam. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali masuk Islam. Dan ini disyaratkan dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Dan tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Islam lewat Isa sebelum kematiannya. Semua masuk Islam. Ya. Lah ketika kemudian semua masuk Islam, apa yang terjadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kan begitu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka berkah dari langit dan dari bumi Allah buka selebar-lebarnya. Ketika bumi tidak ada orang kafir, semua muslim, apa yang terjadi? Berkah bumi, langit hujan, kemudian bumi menumbuhkan tumbuhannya, sampai-sampai dikisahkan ada orang masuk ke cangkang buah delima itu,
bisa 10 orang masuk ke cangkangnya. Anda bisa bayangkan sebesar apa tuh delimanya itu. Ya. 10 orang masuk ke cangkang delima lo bisa masuk tuh. Saking suburnya gitu ya, saking berkahnya negeri itu. Makanya Rasul mengatakan, tuba, keberuntunganlah bagi orang-orang yang hidup di saat Isa bin Maryam hidup di akhir zaman. Karena nggak ada orang kafir, semua Islam, ya otomatis kan berkah semuanya, langit bumi berkah. Ya. Ma'asyiral muslimin, sampai dijelaskan, sampai tidak ada satupun binatang buas yang kemudian memangsa hewan lainnya. Jadi umpamanya kambing dengan harimau berkawan, gitu maksudnya. Singa dengan unta berkawan, nggak ada hasad-hasadan itu, nggak ada gitu. Sampai seperti itu gitu loh. Ya, sampai hewan-hewan buas dengan hewan zina itu bersahabat. Saking berkahnya ketika Isa itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan ke bumi. Itu setelah meninggalnya Dajjal. Tetapi apakah kemudian berlangsung lama? Tidak juga. Rupanya setelah fitnah Dajjal ini, ada fitnah yang jauh lebih dahsyat lagi. Mereka sedang enak-enaknya dapat berkah, ya kan? Hidup tenang, hidup nyaman, berkah di mana-mana. Tiba-tiba muncul alamat kiamat yang ketiga. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba benteng yang pernah dibangun Dzulqarnain itu jebol. Padahal setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi benteng itu. Ya. Apabila sudah terlobangi, kemudian pimpinannya mengatakan besok lagi. Nanti malam kita istirahat, besok lagi kita lanjut gitu. Kalau besoknya lagi ke tempat yang digali, sudah nggak ada itu galiannya. Kembali nutup tanahnya. Setiap hari seperti itu. Tetapi kata Nabi SAW, nanti diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pemimpin Ya'juj dan Ma'juj mengatakan insya Allah. Sebab kata insya Allah inilah lubang itu jebol. Apa kata pimpinan Ya'juj dan Ma'juj? Nahfiru ghadan insya Allah. Besok kita gali lagi insya Allah. Gara-gara insya Allah ini, besoknya lubang itu tetap utuh dan tidak kembali. Mereka gali lagi sampai akhirnya mereka berhasil melubangi benteng Dzulqarnain itu. Kata Al-Quran, dalam Al-Quran sampai Allah mengatakan min kulli hadabin yansil. Jadi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari lubang itu seperti air yang tumpah dari ketinggian, saking banyaknya. Dari sini muncul, dari mana-mana Ya'juj dan Ma'juj itu. Bayangkan sahabat, bandingan manusia di zaman itu, satu dari kita 999 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita kelahi dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, antum satu orang melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj, menang nggak antum? Akan menang 10 orang aja. Kau antum 999 pula kan gitu ya, 1000 dikurangi 1, ya nggak mungkin menang. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, nanti ada kaum yang tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh, sebaiknya menghindar dari kaum ini. Maksud isyarat Nabi SAW dengan kata-kata seperti itu, maksudnya apa? Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memerangi sebanyak itu. Gimana caranya coba? Akhirnya kemudian terpaksa Isa bin Maryam mengajak kaum muslimin untuk mengungsi lagi ke gunung. Ini setelah meninggalnya Al-Mahdi. Karena Imam Mahdi itu kan berkuasa 7 tahun saja. Kalau Isa ini 40 tahun. Ya. Jadi Isa ini akhirnya membawa kaum muslimin untuk sembunyi di Bukit Tur. Semua kaum muslimin naik ke Bukit Tur, hanya bisa memantau dari kejauhan. Cuman bedanya kalau Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal itu, kalau Dajjal memfitnah agama, orang disuruhnya menyembah dia. Tapi Ya'juj dan Ma'juj fitnahnya beda, karena Ya'juj dan Ma'juj itu hanya merusak saja. Sampai-sampai nih ketika keluar dari benteng itu, orang yang paling depan ini, Ya'juj dan Ma'juj paling depan ini, melewati Buhairah, melewati sungai bendungan Tiberias. Tiba-tiba sekali minum habis tuh danau Tiberias itu. Jadi yang belakang sudah nggak dapat tuh.
Makanya bahasanya tidaklah melewati yang hijau kecuali kering, tidak melewati air kecuali kering. Semua dimakan dia. Dan ahli tafsir sampai mengatakan termasuk dia juga memakan manusia, kanibal. Jadi kalau dia membunuh di luar rasnya, maka akan dibunuh dan dimakan dagingnya. Jadi kanibal, betul-betul kanibal. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini merusak di bumi. Betul-betul dirusak bumi ini. Sampai semua manusia di bumi ketakutan karena setiap berjumpa dibantai, dibunuh, dibantai, dibunuh, semua begitu. Sampai akhirnya ketika dia merasa tidak ada penduduk bumi yang dibunuh dia karena sudah terbunuh semuanya oleh dia, dia pun sombong. Kesombongannya sampai kemudian mengatakan di hadapan Allah, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sam. Kami sudah membantai semua manusia yang ada di bumi, sekarang giliran makhluk yang di langit kami bantai juga, katanya. Itu sombong tuh. Akhirnya mereka pun mengarahkan panah, tombak, kemudian dilesakkan ke langit. Subhanallah, Allah sedot panah dan tombak itu sampai di balik awan. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silakan kau buat makar, Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Akhirnya panah itu tidak kembali lagi, tombak yang dilempar tidak kembali lagi, sudah nggak nampak di balik awan itu. Tapi Allah buat makar, rupanya sengaja tombak dan panah itu dibalikan ke bumi, dan ujung-ujungnya seolah-olah ada darah yang menetes. Jadi seolah-olah mereka sudah membantai yang di bumi dan yang di langit, gitu maksudnya. Dan itu makarnya Allah, dibalikan lagi senjatanya. Ketika kemudian mereka makin sombong, maka Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Maka Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, melihat kerusakan semakin rusak. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala azab Ya'juj dan Ma'juj dengan cara apa? Dengan cara dikirim naghaf. Naghaf itu seperti dun, ulat kecil, ya kan? Jadi saat Ya'juj sedang tertidur, tiba-tiba di masing-masing tengkuk Ya'juj dan Ma'juj ada ulat yang menggigit dan masuk ke kepalanya. Itulah yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Anehnya lagi, satu mati semua. Bukan ini dulu mati, besok ini enggak. Ya, kayak matikan kontak listrik. Pamannya ini listrik satu Al-Fajr ini cuma satu stop kontak gitu. Sekali mati ya mati semua gitu maksudnya. Serentak matinya itu. Subhanallah, bayangkan ya. Kuasa Allah, ya. Serentak matinya. Hari itu mati semua Ya'juj dan Ma'juj. Anda bisa bayangkan kalau jumlah Ya'juj dan Ma'juj satu dibanding 999, sebanyak apalah bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang ada di bumi itu? Tentu tidak ada satu jengkal di bumi kecuali ada bangkainya, kan? Makanya kemudian Isa berdoa lagi untuk supaya Allah membersihkan bangkai-bangkainya. Turunlah kemudian burung-burung sebesar unta, kemudian melempar jasad-jasad itu entah berantah kemana, ke laut mana, sampai betul-betul bersih. Namun ada sisa-sisanya. Karena yang ketiga itu yang paling beruntung apa? Hewan-hewan pemakan daging. Dengan jasadnya, bangkainya, Ya'juj dan Ma'juj yang paling untung hewan-hewan pemakan daging, kan? Banyak makanannya dia. Di mana-mana Ya'juj dan Ma'juj, kan gitu. Sehingga sisa-sisa mungkin darah kering itu masih banyak di bumi ini. Makanya kemudian Isa berdoa ketiga kalinya agar Allah menurunkan hujan dan menghempaskan sisa Ya'juj Ma'juj dimasukkan ke dalam air lautan. Lah betul-betul akhirnya bersih bumi itu. Akhirnya kemudian Isa pun turun bersama kaum muslimin, kemudian sempat melakukan haji dan umrah, dan selepas itu kemudian meninggal dunia. Adapun apakah Isa menikah atau tidak, ini masalah khilaf para ulama, dan pendapat yang kuat tidak menikah. Walaupun tidak menafikan, ada yang berpendapat bahwa Isa menikah dan punya anak. Namun apa hikmahnya, pertanyaannya? Kenapa Isa diturunkan? Untuk apa diturunkan itu? Dan kenapa mesti Isa? Bukankah para nabi banyak? Kenapa tidak Ibrahim saja turun? Kenapa tidak Adam saja turun? Kenapa tidak Nuh saja turun? Kenapa mesti Isa yang turun, itu maksudnya? Sebagian para ulama menjawab bahwa karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam dihabarkan kepadanya tentang akan kelahiran sosok Nabi akhirul zaman dan umatnya sebaik-baik umat. Maka Isa berdoa kepada Allah agar menjadi umat Nabi. Makanya Isa
diturunkan karena dia berdua ingin menjadi umat Nabi. Makanya Isa ketika turun di akhir zaman bukan hanya seorang nabi tetapi sahabat Nabi. Kenapa disebut sahabat Nabi? Karena dia berjumpa dengan Nabi. Apa definisi sahabat? Manusia yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas agama Nabi. Itulah Isa. Berjumpa dengan Nabi saat Isra Mi'raj. Ya. Kalau semua Nabi berjumpa dengan arwahnya, Isa berjumpa dengan fisik dan arwahnya. Berjumpa dengan Nabi, masuk Islam, sholat di belakang Imam Mahdi, mati bersama kaum muslimin. Ya. Nabi plus sahabat dan umat Nabi SAW. Jadi itu kenapa kemudian Isa itu, kenapa mesti Isa yang turun? Karena Isa tahu bahwa umat Rasul umat terbaik dan ia ingin menjadi umatnya, makanya Isa yang diturunkan dibandingkan yang lain. Yang kedua, Isa itu sama dengan Adam. Sebagaimana Allah mengatakan, inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Ya. Isa itu sama dengan Adam, diciptakan dari tanah. Maka makhluk yang diciptakan dari tanah harus kembali ke tanah. Isa kan sudah diangkat di langit. Di langit kedua dengan ruh dan jasad. Dia harus turun. Dia tidak mungkin mati di langit. Dia harus mati di bumi. Maka diturunkan supaya mati di bumi, karena dia tercipta dari tanah, kembali ke tanah. Kemudian yang ketiga, membantah sama orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwa nahnu qatalna al-masih ibn Maryam. Orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa, kami sudah menyalibnya. Tiba-tiba Isa turun, kata Isa, mana? Saya masih hidup, saya tak disalib. Ya. Atau membantah orang-orang Nasrani juga yang mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan. Buktinya sholat di belakang Imam Mahdi. Masa hamba sholat kemudian dia mati? Masa Tuhan mati? Ya kan? Ya. Kemudian juga di antara hikmah Isa turun itu supaya idharul Islam, bahwa Islam itu akan kembali jaya. Dan dengan turunnya Isa bin Maryam menjadi umat Rasul, kemudian berjuang bersama Al-Mahdi, itulah kejayaan Islam di zaman itu, sampai bisa membunuh Dajjal dan bisa berdoa kepada Allah agar mengazab Ya'juj dan Ma'juj. Islam akhirnya kuat lagi di zaman itu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itulah di antara hikmah kenapa kemudian Isa diturunkan ke bumi. Dan dari sini kita tahu bahwa ada alaqah, hubung kait antara Isa dengan umat Islam di akhir zaman.